warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tialiana dari kelas E dengan nomor 2058004 akan mempresentasikan tentang tes dan seleksi karyawan dan pengembangan dan pelatihan karyawan. Mengapa tes dan seleksi karyawan itu penting? Karena dengan adanya tes dan seleksi karyawan, perusahaan bisa memilih karyawan yang tepat untuk jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta perusahaan bisa mencari calon karyawan yang memiliki skill, kinerja, pengetahuan yang tinggi. Apa sih tes seleksi itu? Tes seleksi merupakan tes yang diselenggarakan guna menyeleksi atau menentukan calon akseptor yang memenuhi syarat atau kualifikasi dari sebuah instansi atau perusahaan. Di sini terdapat 7 jenis tes yang biasanya digunakan pada saat seleksi calon karyawan. Yang pertama, tes kognitif. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan intelektual dari calon karyawan, di mana tes ini meliputi kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, dan berhitung. Lalu yang kedua, tes psikomotorik. Tes ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan fisik dari calon karyawan. Yang ketiga, tes interpersonal, yaitu tes ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan seorang untuk melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga bila besok ada pekerjaan dengan pihak luar, calon karyawan bisa menghandle pekerjaan tersebut dengan baik. Lalu yang keempat, tes interview. Tes ini ditujukan untuk mengetahui informasi lebih dalam dari calon karyawan, seperti pengalaman kerja sebelum melamar kerja di perusahaan yang sedang dilamar, terus pendidikan terakhir, lalu informasi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kelima, tes kepribadian. Tes ini ditujukan untuk mengukur kecenderungan emosional, sifat, kekuatan, dan mental calon karyawan. Keenam, penjelasan tentang pekerjaan. Jadi, HRD atau petinggi menjelaskan tentang pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh calon karyawan, sehingga calon karyawan bisa mengetahui pekerjaan dia setelah dia diterima di perusahaan tersebut. Dan di HRD atau petinggi lainnya akan mengamati apakah calon karyawan ini mampu untuk bekerja dengan perusahaan ini atau tidak. Lalu yang terakhir, problem solving. Di sini tes simulasi untuk mengetahui sejauh mana calon karyawan untuk menyelesaikan masalah yang bisa saja muncul saat bekerja di perusahaan. Dasar pengetesan dan penyeleksi karyawan. Yang pertama, reliabilitas, yaitu konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama dengan memberikan tes yang sama dengan jangka waktu yang berbeda. Jadi, di sini perusahaan akan memberikan pertanyaan yang sama dengan orang yang sama tapi dengan jangka waktu yang berbeda, sehingga perusahaan bisa menilai konsistensi dari calon karyawan tersebut. Lalu nomor 2 ada validasi. Yang ada validasi ada 2, validasi kriteria, yaitu sejenis validasi yang memperlihatkan bahwa soal pada tes berkaitan dengan kinerja pekerja. Lalu validasi isi, tes yang memperlihatkan bahwa tes tersebut mewakili sampel yang layak dari isi pekerja. Dalam tes dan seleksi karyawan, pemeriksaan latar belakang itu penting. Kenapa? Karena dengan adanya pemeriksaan latar belakang, keamanan kerja perusahaan akan terjamin. Dan dengan pemeriksaan, perusahaan mengetahui kemampuan calon karyawan, dan juga dengan adanya pemeriksaan latar belakang, perusahaan bisa menghindari adanya penipuan
oleh calon karyawan. Nah, cara melakukan investigasi latar belakang pemeriksaan dan referensi dengan satu, memeriksa media sosial dari calon karyawan. 2. Tes poligraf atau kejujuran karyawan. Ketiga, tes tertulis atau grafologi. Keempat, dengan ujian fisik. Setelah dilakukan seleksi dan tes karyawan, maka selanjutnya akan dilakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, di sini pelatihan tersendiri adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan individual yang lebih besar dan berhubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik serta menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungan, menurut William G. Scott. Lalu, pengembangan sendiri merupakan proses di mana karyawan dengan dukungan atasan menjalani beberapa program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan yang baru. Adapun manfaat pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, memperbaiki kualitas. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang keempat, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Yang kelima, mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan. Jenis pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu ada onboarding atau pengenalan karyawan baru kepada struktur organisasi yang ada, aturan perusahaan, prinsip, norma, dan sistem yang berlaku di sebuah perusahaan. Yang kedua, manajemen risiko, biasanya berisi materi tentang keselamatan kerja, keamanan informasi, dan kepatuhan. Yang ketiga, manajemen keahlian, yaitu memantau talenta-talenta yang ada di perusahaan atau dalam tim kerja. Yang keempat, diklat. Program ini biasa dilakukan dengan pemberian pelatihan internal atau mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan di luar perusahaan. Bisa juga dengan memberikan kesempatan belajar dengan memberikan beasiswa kepada kesimpulan, yaitu jadi tes seleksi karyawan dan pelatihan dan pengembangan karyawan keduanya sama-sama penting dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya keduanya maka sebuah perusahaan itu akan bisa lebih berkembang, terus meningkatkan kinerja perusahaan juga, dan bisa menyaingi perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.